Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan bersama saya Imam Tri Karsohadi. Kita kini memasuki sesi ke-11 dengan topik pengelolaan sumber daya informasi atau yang lebih dikenal dengan pengelolaan aset informasi. Baiklah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Indonesia Mandiri yang saya banggakan, kita mengupas betapa pentingnya mengelola sumber daya informasi. Informasi yang pada intinya merupakan produk dari analisis dan sintesis data merupakan sumber daya organisasi yang paling penting. Informasi dapat terstruktur ke dalam model-model untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Informasi ini juga dapat dimasukkan ke dalam pengukuran kinerja dan produktivitas. Dan informasi juga dapat diintegrasikan ke dalam metode desain atau metode pemasaran. Artinya dengan kata lain, informasi diakui dan diperlakukan sebagai aset penting yang dimiliki oleh organisasi. Dengan pemanfaatan yang tepat, informasi menjadi suatu kekuatan kompetitif yang kuat, terutama misalnya untuk perusahaan. Pada ekonomi global dan bersaing seperti saat ini, informasi mungkin dapat menjadi faktor penentu dalam menentukan siapa yang kalah dan siapa yang sukses. Namun tanpa infrastruktur informasi nasional yang dikembangkan, di mana data publik dan informasi mudah diakses oleh individu, perusahaan, dan setiap pengguna yang sah, maka setiap perusahaan dan individu dapat memiliki lingkungan informasi yang baik sehingga dapat bersaing dalam perekonomian global. Pada setiap organisasi ada kebutuhan untuk membantu pengguna tertentu untuk memastikan persyaratan data atau informasi untuk merencanakan pengembangan dan eksploitasi serta pemanfaatan sumber daya data atau informasi, untuk merencanakan pengembangan sistem informasi dan untuk memantau status dari pengembangan dan operasi yang sedang berlangsung, serta pemeliharaan sistem informasi dalam rangka untuk memastikan penggunaan sumber daya yang optimal. Jadi singkatnya, ada kebutuhan bagi seseorang untuk bertindak sebagai arsitek dalam kemampuan informasi organisasi. Hal ini lazim disebut juga dengan manajemen sumber daya informasi. Penekanan pada hardware dan software bergeser terhadap suatu fokus sumber informasi dan manajemen informasi. Fokus ini penting karena fokus tersebut menekankan pada kualitas dan nilai output komputer daripada ke kuantitas kekuatan komputer itu sendiri. Hal ini bisa dimengerti karena apa yang benar-benar diinginkan oleh pengguna bukan hanya kekuatan komputasi, tetapi juga informasi yang penting dan ringkas yang dapat diakses dan digunakan oleh manajemen dengan lebih efektif. Pentingnya sumber daya informasi juga bertambah dengan evolusi aplikasi komputer dari proses transaksi menjadi proses informasi. Pada aplikasi komputer tahap awal, sistem proses data dibuat bagi pegawai. Sistem tersebut memproses transaksi pengoperasian bisnis yang penting di dalam operasionalnya atau pengendalian kegiatan bisnis di tingkat yang lebih bawah, serta komputer telah membuat kemajuan di dalam menunjang produktivitas para pekerja. Namun aplikasi tersebut tidak mempertimbangkan bagaimana efektivitas, tetap jarang yang mencapai ini pada manajemen perkantoran. Dengan demikian, peran manajemen sumber daya informasi di luar pemrosesan transaksi yang sederhana bahkan tidak dipertimbangkan oleh sebagian besar pengelola organisasi. Lalu apa yang dimaksud dengan ketersediaan dan pengumpulan data? Data merupakan inti dari setiap sistem informasi. Ketersediaan dan pengumpulan data penting bagi setiap sistem informasi pemerintah, baik membangun ataupun dibangun.
Ketersediaan data harus diteliti sebelum setiap proyek sistem informasi digulirkan. Ketersediaan data seharusnya bukan menjadi masalah pada sistem informasi di tingkat manajemen dan operasionalnya. Sistem informasi operasional biasanya sesuai baik dengan arsitektur yang tersentralisasi maupun pada pemrosesan data secara online, serta data di dalam berbagai macam bentuk dan format secara teratur dikirimkan pada pusat komputer atau node jaringan dan diimpor ke dalam sistem tersebut. Sistem informasi manajemen memperoleh data dengan cara otoritas pemerintah atau otoritas organisasi pengelola yang mendukung sistem tersebut. Pendekatan yang paling mendasar untuk memecahkan masalah ketersediaan data yaitu melalui hukum dan peraturan pemerintah yang akan mengklarifikasi tanggung jawab dan akuntabilitas di dalam pengumpulan data atau informasi di antara instansi-instansi pemerintah serta instansi-instansi lainnya. Dengan menggunakan rencana pengumpulan data secara keseluruhan, data atau informasi seharusnya dikumpulkan hanya sekali dan diberikan kepada instansi-instansi pengguna, walaupun instansi-instansi pengumpul data tersebut mungkin tidak membutuhkan data atau informasi yang mereka kumpulkan. Dan pengumpulan data di dalam suatu instansi harus mempertimbangkan kebutuhan dari instansi-instansi pemerintah lainnya atau pada kebutuhan umum. Data yang dikumpulkan di dalam instansi pemerintah harus dapat diakses oleh semua pengguna yang legal, yang resmi, yang diperbolehkan. Instansi-instansi pemerintah yang berwenang dalam pengelolaan sumber daya informasi harus satu, mempersiapkan sebuah inventarisasi kegiatan pengumpulan informasi. Kedua, menetapkan instansi-instansi sebagai pengumpul utama instansi-instansi lainnya. Yang ketiga, menentukan sasaran untuk pengurangan pengumpulan data. Yang keempat, pemenuhan pemeriksaan dengan rekomendasi dari pemerintah. Kemudian adalah membuat dan mengoperasikan sistem lokator informasi pemerintah dan melaporkan masalah-masalah yang harus diselesaikan dikerjasamakan kepada pemerintah. Selain itu, berkenaan dengan informasi atau data, ada juga masalah mengenai polusi data. Polusi data merupakan masalah yang serius. Data asli yang kotor dan kerusakan data merupakan sumber-sumber polusi. Kadang-kadang data dan informasi yang akurat dan lengkap tidak tersedia atau kerusakan terjadi pada saat pengiriman atau data yang salah dikumpulkan dari instansi-instansi lainnya. Kegagalan hardware dan juga software juga menghasilkan polusi data. Cara yang paling penting untuk memecahkan masalah polusi data yaitu dengan mengontrol kualitas data pada saat awal, yaitu pada saat masuknya sistem informasi. Namun langkah pertama bagi para puncak pimpinan yaitu dengan mengakui bahwa hal ini merupakan masalah penting dan bahwa masalah tersebut memang ada. Puncak pimpinan pada instansi-instansi pemerintah harus menyadari bahwa kualitas data merupakan prioritas utama. Selanjutnya, beberapa langkah dilakukan seperti membentuk komite untuk menginvestigasi data, membuat backup data, serta memperbaiki kerusakan data, memonitor dan mengawasi entry data, ganti peralatan data yang bermasalah, dan lain-lain. Selanjutnya adalah tentang pengelolaan kualitas data. Tindakan-tindakan untuk peningkatan kualitas data yang terlibat dalam operasi sistem informasi pemerintah pada umumnya adalah dimulai dengan kamus data. Kamus menyimpan data dengan mendefinisikan arti data dan hubungan data bagi semua elemen data di database. Kemudian menunjuk database administrator atau DBA. Pekerjaan DBA adalah untuk mengembangkan standar-standar organisasi atau standar-standar pemerintah jika ada, untuk meninjau desain database aplikasi bagi konsistensi di dalam lingkungan yang dibagi dan untuk menjamin integritas desain melalui pengawasan konten kamus. Langkah berikutnya adalah rencana jangka panjang. Rencana ke depan untuk merubah dari suatu sistem database pada sistem lain. Karena pemerintah mungkin mempunyai ratusan program aplikasi
dan suatu investasi tertentu, investasi ini harus dipertahankan. Sasarannya adalah struktur database sederhana yang dapat menghubungkan database individu yang sederhana. Langkah berikutnya adalah melibatkan petunjuk pimpinan. Pemahaman pengelolaan tingkat tinggi, tingkat penerimaan, dan dukungan dibutuhkan untuk mengelola data ini. Manajemen memerlukan pemahaman baik pada biaya maupun manfaat database management system atau yang kita kenal dengan DBMS. Hal ini penting karena ketika dapat menyelesaikan sumber-sumber data organisasi, berarti juga dapat menyelesaikan sesuai kebutuhan inti manajemen. Jadi ringkasnya, sistem database biasanya besar dan rumit. Pembangunan database merupakan pekerjaan inti dalam pembangunan sistem informasi. Kegiatan dapat diawali dengan membangun sistem database kecil dulu, dengan waktu yang relatif singkat untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan diri pengguna dan untuk meningkatkan kesempatan untuk lebih berhasil. Selanjutnya, database dapat dikembangkan sesuai kebutuhan lembaga. Aktivitas operasional sistem informasi pemerintah umumnya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah menerima. Kegiatan penerimaan menjelaskan pemicu data yang diterima, bagaimana data tersebut diterima. Yang kemudian adalah tindakan, yaitu berupa mendapatkan kembali data, menjelaskan tindakan yang diperlukan untuk memperoleh item-item data sebelum disimpan yang diperlukan untuk mengerjakan kegiatan-kegiatan validasi dan verifikasi atau untuk memberikan data dari file-file referensi pada instansi-instansi pemerintah yang diperlukan untuk melengkapi penyimpanan data baru. Langkah berikutnya adalah arsip, yaitu penyimpanan entry sebelumnya untuk tujuan sejarah, biasanya dengan menyimpan elemen data atau elemen-elemen data terkait dengan data-data atau indikasi-indikasi pada kerangka waktu. Yaitu kegiatan berikutnya adalah menambah, yaitu menambah entry baru, elemen data, karakteristik pada file yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah. Kecuali penambahan anggota baru secara keseluruhan, penambahan ini harus didahului oleh tindakan pengarsipan. Yang tidak kalah penting adalah update. Tindakan mengupdate menjelaskan perubahan atau modifikasi yang harus dibuat pada nilai-nilai sebelumnya pada suatu atribut, suatu kesatuan ketika entry sebelumnya tidak mempunyai nilai sejarah. Update juga mengacu pada perubahan, modifikasi, serta mengganti data. Tindakan lanjutannya adalah memverifikasi. Tindakan verifikasi harus mengikuti tindakan update dan mendapatkan kembali data. Yang tak kalah penting adalah tindakan menghapus. Entry sebelumnya atau entry yang ada sekarang tidak penting lagi dan mungkin dibuang dari file pada instansi-instansi pemerintah. Dan menyangkut ini semua, yang perlu dicermati secara sama adalah pendekatan data dengan kerusakan zero atau nihil. Ada 5 langkah pendekatan data dengan kerusakan zero yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas data pada organisasi pemerintah. Langkah 1 adalah mengidentifikasi data yang akan ditingkatkan, dimulai dengan penilaian tingkat tinggi yang ditekankan pada kualitas dan yang mempunyai dampak yang paling besar pada bottom line. Langkah kedua adalah mengukur kualitas data di dalam database. Memastikan kualitas data saat ini merupakan kunci untuk membuat kemajuan. Tingkat integritas teknis di dalam database juga harus diukur seperti keunikan kunci utama, integritas referensi, dan ketidaklengkapan atau kehilangan data. Langkah ketiga adalah mengidentifikasi penyebab rendahnya kualitas data. Dipersenjatai dengan pengukuran ini, mengidentifikasi masalah-masalah kualitas data di atas 20% dan melihat beberapa penyimpanan yang tidak sempurna, kemudian identifikasi penyebabnya. Langkah keempat adalah meningkatkan sistem untuk menjaga kerusakan kualitas data. Jadi masing-masing penyebab kerusakan yang sudah diidentifikasi sebelumnya, kemudian membangun sebuah rencana tindakan untuk memperbaiki kerusakan tersebut. Akan lebih baik
untuk menginvestasikan energi lebih dalam memperbaiki penyebab masalah kualitas data daripada mencoba untuk membersihkan data. Langkah kelima adalah mengukur kemajuan. Jika kemajuan diimplementasikan, teruskan untuk mengukur database untuk memastikan bahwa kualitas meningkat. Hal ini perlu untuk memulai kembali dari langkah 1 setelah siklus yang telah disebutkan tadi, dari 1 sampai 4. Kemudian kualitas data memerlukan pendekatan perbaikan data secara konsisten atau terus-menerus. Ada beberapa paket software kualitas data yang secara komersial tersedia di mana dapat membantu para pengelola sistem informasi dan mengoreksi data. Beberapa alat manajemen kualitas data akan membantu setiap instansi untuk memonitor dan menyatakan ketepatan, kelengkapan, dan integritas informasi yang disimpan di dalam database. Sekian dulu perjumpaan kita pada sesi ke-11 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Saya sebagai dosen pengampu mengucapkan terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.